Sebelumnya saya lebih diarahkan sama orang tua itu di olahraga bola voli ya. Bola voli itu bukan passion saya. Kit, ayolah main futsal ayolah katanya. Kok kayaknya tak pernah dipakai bola voli percuma ya. Iya benar kan. Gitu kan. Kamu punya skill bagus katanya kan, kamu punya kemauan bagus, cuman kamu nggak punya basic. Nah terus saya dimasukin ke SSB pada saat itu. Nah namanya tim Bima gitu kan. Oh Pak Ci. Iya, jadi pemain terbaik pada match itu. Oh, Nah, kemudian menjadi player of the week. Kalau saya lihat berita sekarang sih mungkin ditunda untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak ditentukan. Nggak ada. Asia saya lebih suka namanya Subhaut. Hai guys, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa pastinya. Dan buat kalian, kalau pencinta futsal udah nggak asing lagi dengan yang satu ini, karena dia juga udah sampai ke kancah nasional. Siapakah dia? Ini dia, Wahid Setiawan. Oke, nah halo Bang Wahid. Halo. Apa kabar? Baik ya, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kelihatan udah cerah banget nih. Apa kegiatan hari ini? Hari ini kegiatan di rumah ya sih. Kegiatan Di rumah aja. Karena terkait ini kan lebih banyak beraktivitas di dalam rumah ya. Benar, iya. Jadi jaga kesehatan juga ya. Insyaallah. Menjauhi yang perkumpulan-perkumpulan. Tapi kan kita agak ada jarak ya. Aman lah ya. Aman. Bang Wahid, nah kan Bang Wahid kan udah dikenal sebagai pemain futsal yang udah sampai ke nasional. Masa? Pasti iya dong. Siapa sih nggak kenal kan? Dan juga pasti punya cerita apa ya, suka dukanya nih kan. Tapi sebelum ke suka duka, gimana sih, ceritakan dulu awal Bang Wahid dari yang pemain biasa sampai sekarang ini kayak gimana sih? Perjalanannya sih panjang. Awalnya ya dari sepak bola amatiran ya. Sebelum berada di di pro atau di Liga Pro. Itu dari awal itu saya untuk mengenal futsal sendiri di waktu SMP. SMP kelas 3. Udah mulai tertarik gitu ya? Nah, udah mulai tertarik. Sebelumnya saya lebih diarahkan sama orang tua itu di olahraga bola voli ya. Kenapa? Karena tinggi? Enggak juga, karena basic dari orang tua juga pemain bola voli. Oh, atlet voli ya. Dari orang tua, bapak atau mama? Bapak. Oke. Kemudian? Jadi di saat itu ya ikutlah kan, namanya disuruh orang tua kan ikut. Tapi ya namanya saya memiliki, kalau bola voli itu bukan passion saya, bukan passion, artinya udah mencoba latihan keras dan semacam. Tapi hasilnya ya emang belum bisa gitu kan. Hatinya bisa masih bertolak belakang lah ya. Kemudian emang kalau dari futsal itu sendiri, sebelumnya belum ada futsal, saya belum pernah mengenal futsal. Jadi dulu itu main bola, namanya bola apa ya, bola meteran ya. Jadi kalau turnamen itu nama bola meter, mungkin sekarang udah agak sedikit udah jarang ditemui lah. Oh, emang kayak gimana sih bola meteran tuh? Jadi bola meteran itu kalau kan dia ada namanya, misalkan tinggi badannya 145 atau 150 cm. Nah, itu bisa main, tapi kalau di atas itu di atas itu nggak bisa main. Oh kayak gitu. Namanya bola meteran ya. Iya. Kemudian? Jadi awalnya di situ sering diajak teman kan, karena di dekat rumah itu ada lapangan. Nah, di dekat rumah itu ada lapangan, kita sering juga main bola. Kata teman-teman bilang, ya boleh lah, bisa lah katanya kan. Udah saya coba, alhamdulillah tuh untuk debut pertama kali di bola meteran langsung juara. Wow, pertama kali langsung juara ya. Langsung juara. Nah, di situ teman-teman pada nyemangatin kan, kalau kamu tuh punya bakat kan. Kalau kamu punya kesempatan atau harapan yang banyak lah di sepak bola kan. Coba aja di sepak bola, siapa tahu bisa meraih keuntungan atau sampai ke jenjang tertinggi kan. Pada itu kawan-kawan kasih semangat, dan saya sendiri pada itu berpikir, oh iya ya, main bola voli udah lama nggak pernah juara kan. Pernah main bola sekali turnamen langsung juara. Mungkin ini jalan terbaik ya, awal mulai mungkin terbaik itu lah ya. hidayah ya kayak. Dikasih. Jadi sempat pertama nggak didukung sama orang tua, yang jelas kayak segala macam fasilitas tuh
ketika main bola jarang terrealisasi kan lah sama orang tua kan. Tapi kalau bola voli cepat orang tua merealisasikan kebutuhan seperti sepatu dan lain-lain. Kalau bola itu sempat sepatu bola ya saya umpetin lah untuk main kan. Karena mungkin orang tua takut kali kan, karena kalau sepak bola itu sendiri kontak fisiknya kan cenderung ya rentan mungkin cederanya lebih besar kali ya. Mungkin yang ditakuti orang tua pada saat itu ya itulah. Gitu. Terus gimana meyakinkan orang tua sampai dari yang nggak direstui sampai direstui gitu? Kalau itu sendiri sebenarnya tidak disangka, artinya waktu sering ikut event, setiap event tuh alhamdulillah juara terus. Jadi sampailah ke telinga orang tua kan, siapa yang bawa tim juara nih bilang gitu kan. Jadi teman-teman bilang Wahid main katanya bilang. Sejak kapan main bola? Sejak kapan suka futsal? Oh, berarti orang tua itu dengarnya dari mulut orang lain bukan dari Wahid sendiri? Dari teman-teman di sekitar rumah. Oh, dari teman sekitar rumah. Gitu kan, bahwa dibilang SMP Wahid final om gitu bilang. Siapa-siapa yang mainnya? Wahid main om lah, seperti itu kayak gitu kan. Jadi akhirnya setuju orang tua. Nah, waktu itu pas final saya beraniin tuh pas sepatu jebol kan. Udah minjam sepatu teman kan jebol lagi kan. Beraniin diri kan untuk minta sepatu ke orang tua, Pak beliin dong sepatu. Buat apa itu? Buat final katanya. Lah final katanya. Siapa kapan udah ikut turnamen kan udah lama Pak. Kemarin minjem sepatu teman jebol. Jadi untuk final ini kayaknya nggak bisa main kan, nggak ada sepatu kan. Di situ kalau nggak salah dibeliin tuh sepatu pertama tuh merek Spek. Nah dicoba lah pakai kan, alhamdulillah nggak juara pula kan. Kenapa? Juara 2. Oh nggak apa-apa, yang penting kan masih ada juaranya gitu kan, walaupun nggak jadi juara pertama. Jadi pas dia agak sedikit mengapresiasi saya tuh, nah di situ kesempatan untuk juaranya kayaknya ya kok pas agak-agak didukung ya, belum didukung sepenuhnya kan, agak-agak didukung. Tapi setidaknya udah ada himbas-himbasnya sedikit lah ya. Tapi kalau nggak bisa ngasih yang terbaik nih, padahal kayak kemarin yang udah didukung, ambillah juara-juara ya kan. Pas dikasih fasilitas ini dicoba kan, nggak juara. Nah di situ kadang saya merasa masih belum puas. Terus masuk ke SMA itu maksud ke SMA 4 pada saat itu kan. SMA 4 mana? Di SMA 4. Oh iya. Nah saya statusnya masih pemain bola voli, masuk di situ. Masuk di situ masih istilahnya statusnya masih pemain bola voli kan. Terus ikutlah seleksi, ke seleksi kan untuk seleksi sekolah untuk ajang. Kalau nggak salah turnamen apa ya, bola voli waktu itu ya, lupa juga saya kan. Ya saingannya bagus-bagus juga sih, tinggi kan. Kemudian dan nggak pernah lolos, nggak pernah juara kan. Nah di situ ya ada nama teman saya Bayu ngajakin kan, Hit ayolah main futsal ayolah katanya. Kok kayaknya tak pernah dipakai bola voli percuma ya. Iya benar kan. Gitu kan. Coba ikut seleksi SMA, tim SMA kelas 1, baru pertama kali seleksi dia langsung lolos. Nah terus masuk ke skuad utama juga kan. Dari itu saya sama Bayu tuh yang masih kelas 1 SMA saat itu. Dari satu tim hanya saya sama Bayu doang, yang lainnya senior ya. Yang lainnya senior, rata-rata kelas 3 sih. Kelas 2 waktu itu ada 1 orang nggak salah. Itu juga mainnya bagus ya. Nah di situ saya udah mulai meyakinkan tuh bahwa kayaknya saya harus serius di sini. Nah saya harus serius di sini. Kenapa saya bilang harus serius di sini? Karena banyak teman-teman tuh yang percaya bahwa saya tuh emang bisa kan di futsal ini ya, sendiri. Banyak teman yang mendukung lah ya. Terus saya ketemu namanya pelatih SMA 4 kan Bang Man. Nah dia bilang kamu mainnya bagus, cuman kamu kayaknya nggak pernah latihan bola katanya. Nah, saya tanya kenapa Bang, dia bilang kamu punya skill bagus katanya kan, kamu punya kemauan bagus, cuman kamu nggak punya basic, artinya nggak punya gaya main seperti pemain yang benar-benar ini loh pemain bola, ini loh pemain futsal. Nah saya bilang Bang bantu saya dong, saya bilang. Nah terus saya dimasukin ke SSB pada saat itu. Nah namanya tim Bima gitu kan, Bintang Muda. Nah, jadi saya di situ melatih kemampuan lah kan, artinya di sepak bola kan.
Alhamdulillah saya dihargai. Di sepak bola saya lebih dihargai daripada di voli. Tapi mungkin karena voli bukan dari hati kali ya. Maksudnya kayak bertolak belakang dari hati dan juga jiwa. Sebenarnya selama ini awalnya mungkin dari hati, tapi karena tadi kesempatan, artinya peluang untuk di situ itu susah saya dapatkan. Artinya prestasi, kemudian untuk prestasi individu dan tim tuh saya tak pernah saya dapatkan di bola voli. Apa mungkin karena dari awal itu Wahid sendiri kan baru pertama mencoba futsal langsung menang kan? Apakah itu yang menyemangati sampai sekarang sampai udah deh ikutin futsal aja gitu? Dulu sih sempat mikir kebetulan gimana emang teman-temannya bagus semua kan, teman-teman saya bagus juga mainnya, mungkin bukan karena faktor saya juga sih, kayak mungkin dari teman-temannya juga main bagus kan. Kayaknya banyak teman-teman bilang ke saya, ya udah main futsal aja lah, ngapain main volley gitu kan. Yalah saya coba dulu kan, saya latihan dan segala macam. Banyak sekali faktor ya dari keluarga. Pertama ya ibaratnya nih kalikunya tuh dari keluarga yang tidak mendukung, kemudian sampai akhirnya mungkin masih sedikit mendukung ya, tapi kayaknya itu belum sepenuhnya mendukung ya. Jadi orang tua saya itu sebenarnya mendukung apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan, tetapi dia tuh lebih suka saya tuh berada di kemauannya. Awalnya seperti itu yang saya tanggapi kan, dan ternyata saya merubah mindset itu bahwa saya bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin itu di luar dari permintaan orang tua kan. Nah itu aja sebenarnya. By the way nih ya, saya itu sampai lupa loh. Bang Wahid ini biasa dipanggil sama apa sih? Nama sapaan mungkin selain Wahid, Abang? Kalau untuk teman-teman di Pontianak dan sekitarnya tuh Wahid. Cuman ada kalau teman-teman di Jakarta itu manggil saya tuh Pak C. Pak C. Pak C. Oh Pak C. Iya, Pak C. Mungkin karena dari Melayu. Nggak tahu gitu. Juga ya. Nggak pernah nanya gitu. Kenapa sih? Jadi saya waktu saya main, ini ceritanya udah ke depan sekali nih. Waktu saya udah main di futsal di tim kampus Sakti Jakarta. Nah waktu itu saya match atau tanding di KL. Nah dan di situ kan teman-teman pada bahasanya pada kaku gitu kan. Gitu. Kalau saya mungkin rada-rada ngerti kan apa bahasa-bahasa main. Mungkin pengucapan saya tuh agak sedikit tidak seperti mereka lah kan. Pengucapan itu sama kayak itu ya. Cuman apa yang mereka ucapkan tuh saya masih tahu lah ini apa yang mereka sebutkan. Nah mungkin waktu itu saya bisa jadi translate mereka. Ini belacan apa kan. Nah saya bilang tuh sambal terasi. Baru mereka ngerti ya. Kalau enggak itu ya susah ya. By the way minum dulu silahkan, boleh diminum ya. Ini teh tarik dari Community Station ya. Makasih. Makasih loh. Enak banget ya. Minuman favorit apa by the way? Minuman favorit, aduh susah juga nih buat ini ya. Kopi susu kali. Kopi susu, tapi teh tarik juga suka kan? Suka ya. Pokoknya teh tarik juga biasa di daerah-daerah kan, selain daerah ibu kota juga ada terjadian teh tarik ya. Di sini juga ada nih ya. Jadi ini alamatnya di cafe depan Pelni, benar ya? Community Station, jangan lupa ya dicoba ya guys ya. Back lagi ke Wahid ya. Jadi saya manggilnya apa nih, Wahid atau Pak Ci? Wahid aja. Wahid ya. Pak Ci khusus teman-teman Jakarta ya. Iya, mungkin sapaan akrab itu. Sapaan akrab ya. Tapi kalau di Pontianak tetap Wahid ya. Wahid ya. Wahid kesehariannya kerja ya. Sekarang masih menekuni futsal atau masih sambilan? Mungkin sekarang saya berjalan di keduanya lah, artinya di pekerjaan juga saya jalan dan didukung juga oleh perusahaan kan untuk selalu istilahnya berkontribusi di futsal juga. Jadi masih aktif di futsal juga ya. Gimana sih cara ngatur waktu? Ini kerjaan masih jam kerja, maksudnya misalkan ada jam kerja dari jam 8 sampai jam 3, jadi futsalnya mungkin sore pulangnya atau gimana tuh?
Kalau saya menjaga kondisi ya sebelum liga itu, misal saya bekerja nih, 7:30 kan masuk. Nah mungkin kalau saya juga enggak pro juga sih, artinya untuk sebagai atlet. Jadi saya juga menyesuaikan waktu dan pekerjaan kan. Jadi fleksibel ya. Misal saya bangun pagi, tetap saya paksain harus berkeringat. Tapi kalau saya kesiangan, saya kesiangan mungkin sore atau malam saya bantu. Pokoknya yang penting keringat lah, entah itu olahraga apa, entah bersepeda, entah nge-gym, paling gitu. Oh gitu ya ternyata ya, atlet ya. Pokoknya setiap hari harus ada ngeluarkan keringat. Setiap pagi. Enggak setiap pagi. Gimana? Kalau pokoknya satu hari gitu. Ya harus ada kegiatan lah. Artinya kan di situ juga pekerjaan saya di futsal, artinya kan. Jadi kalau saya nggak bisa jaga kondisi, nah itu juga menjadi bumerang buat saya kan sendiri kan. Nah itu yang agak kesusahan kalau saya tidak menjaga kondisi dengan baik. Oke, benar juga ya. Terus kembali lagi ke Bang Wahid kan juga sekarang udah ke Liga Pro, ya. Jadi tuh pasti tuh banyak pengalaman juga, banyak teman-teman. Ya bisa dikatakan ini ya pesaing lah. Bisa dikatakan pesaing nggak sih? Misalnya ada nih satu anggota yang memang ini kayaknya lawan terberat nih gitu. Ada nggak sih? Ya pasti ada lah, di satu tim ada. Yang jelas saya itu paling suka namanya berkompetisi. Bukan hanya berkompetisi untuk memperebutkan juara, tapi berkompetisi untuk masuk ke squad kan, atau ke line up utama. Nah itu emang tipe-tipe saya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini belum ada sih musuh terberat di tim. Menurut saya teman-teman masih mainnya bagus, cuman ya namanya ya kalau kita punya mental juara kan, ya tetap aja semuanya ya insya Allah bisa lah kita lawan. Artinya kalau emang lagi di bukan di perform, ya kita harus tingkatin sadar diri lah, artinya ngaca lah gitu kan. Jadi jangan selalu maksain pengen main, jangan selalu maksain bahwa saya bisa kok Bang. Nah tapi tunjukin kemauannya. Entah itu kalau memang porsi latihan sama tapi mainnya menurun, ya mau nggak mau harus tambah porsi latihan. Kalau itu saya sih. Pokoknya nggak ada berkompetisi itu pasti ya. Cuman kalau lawan itu belum kali ya. Maksudnya belum ada ya. Jadi gimana, setiap orang tuh kan punya kelemahan dan kelebihan ya. Jadi mungkin ya itulah penyeimbangnya, bisa katakan seperti itu kan. Kemudian kalau untuk selama turnamen, pertandingan yang nggak bisa dilupain. Pertandingan yang paling nggak bisa dilupain ketika menjadi man of the match. Apa itu? Jadi pemain terbaik pada match itu. Nah, kemudian menjadi player of the week. Nah, jadi pemain terbaik minggu ini. Nah, itu mungkin momen yang belum pernah saya lupakan. Nah, itu di 2017. Sampai sekarang saya susah mendapatkan hal itu kan. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Mungkin ya pesaing-pesaingnya sekarang berlatih dengan baik kan, atau tim-tim yang lain juga udah pada matang-matang pemainnya. Jadi kompetisi lebih ketat sekarang. Lebih ketat ya. Nah, itu yang momen yang paling tidak bisa saya lupakan. Pada saat itu debut, tapi saya mendapat apresiasi banget dari futsal Liga Indonesia, mendapat man of the match, kemudian player of the week. Nah itu alhamdulillah, itu yang sesuatu yang tidak bisa saya lupakan sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Kemudian udah sampai sini pasti orang tuh udah bangga lah ya. Udah bisa katakan sih, belum bisa dikatakan udah bisa membahagiakan orang tua tuh udah. Bisa katakan seperti itu bukan sih? Udah kayaknya. Udah. Jadi beliau itu sekarang ya alhamdulillah lah sering bercerita kan ke teman-temannya mereka segala macam. Nah mungkin itu bentuk suatu apresiasi atau kebanggaan tersendiri untuk orang tua. Dan itu saya rasakan sekarang. Jadi ketika saya ketemu teman bapak, bilang, bapak ada cerita nih, saya bangga gitu dengarnya kan. Masih ingat nggak nih Wahid? Pertama kali orang tua bilang sama Wahid saat udah di Liga Pro, misalnya gini, orang tua bilang yang bisa membuat Bang Wahid tuh bilang dari diri, ternyata tuh orang tua tuh udah setuju. Kata pertama misalnya, saya bangga dengan kamu misalnya gitu. Ada nggak sih?
Atau kata-kata orang tua yang masih diingat sih sampai sekarang? Paling dulu pernah orang tua datang ke Jakarta nonton pertama kalinya pas kebetulan bapak lagi dinas juga kan ke Jakarta, dan di situ pertama kalinya orang tua itu menonton saya di level nasional. Okay. Nah, beliau hanya mengatakan pada saya jangan pernah takut sama orang. Artinya siapapun lawannya, siapapun musuhnya atau siapapun timnya, itu jangan pernah takut dengan nama besar. Nah itu mungkin satu kata yang sampai sekarang tetap menjadi prinsip saya lah. Jadi saya nggak pernah takut sama orang, saya nggak pernah takut dengan nama besar orang, dan saya juga nggak takut dengan namanya yang namanya istilahnya ya pemain berpengalaman. Jadi ya semuanya sama kan, kita juga berlatih, kita juga diberi materi latihan, kita juga diberi mental yang siap untuk bertanding. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan juga untuk abang-abang yang di sini. Ada yang mau tanyain nggak? Masalah ini Bang, mengenai kelanjutan kompetisi Liga Pro, apakah ditunda atau dihentikan atau gimana Bang? Ya dari kondisi yang sekarang nih. Kalau saya lihat berita sekarang sih mungkin ditunda untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak ditentukan. Terkait apa namanya? Bencana, bisa katakan bencana luar biasa ya. Ya wabah itu kan. Nah saya juga banyak terima kasih lah kepada federasi juga pemerintah segala macam sudah menghentikan atau menunda pertandingan. Nah itu sudah apa namanya sudah membuat pemain juga merasa inilah aman juga kan. Emang sih kita juga punya tanggung jawab di tim. Nah kita harus selesaikan apa yang udah kita jalankan kan. Tapi tentunya dengan sekarang ya kita tetap harus bersabar, kita harus menghargai keputusan dari federasi dan pemerintah itu sendiri. Oke. Ada nggak Bang instruksi khusus dari tim kancil ataupun dari federasi mengenai situasi yang seperti ini? Apakah ada latihan khusus atau latihan tertutup misalnya? Kalau dari tim kancil BBK sendiri itu untuk sekarang kita di-free-kan dulu Bang ya, atau diberi diberi kebebasan atau tapi tidak pasif. Artinya kita diberi kebebasan itu di rumah tapi tetap melakukan aktivitas tapi tidak bersama tim. Mungkin latihan sendiri ya? Ya mungkin di rumah bisa latihan. Itu kalau punya jiwa profesional insya Allah tetap dilakuin. Oke, benar ya. Nah, pernah masuk seleksi timnas kan ya? Kalau saya sendiri belum ya. Tapi dulu sempat ya menjadi inilah istilah kan isu-isu dan ternyata saya sampai menunggu surat dari federasi ternyata nama saya seperti itu. Cuma saya pernah dulu dapat kabar dari Coach Naim siap-siap insyaallah kepanggil. Tapi nggak ada. Tapi ya kayak diberi harapan palsu. Iya, itu menurut saya ini ya artinya ketika pelatih memberi apa namanya istilahnya pandangan seperti itu mungkin dia punya penilaian tersendiri kan, tapi ya namanya keputusan akhir itu kan ada di pelatih dan federasi. Nah apapun itu keputusannya ya tetap kita hargai atau kita coba lagi untuk tahun-tahun berikutnya kan, siapa yang mau dipanggil timnas ya. Iya, tapi salah satu harapan dan salah satu keinginan juga Wahid untuk masuk timnas. Bisa dikatakan seperti itulah. Karena siapapun yang berada di Liga Futsal Indonesia atau Pro Futsal League sekarang itu pasti tujuannya selain berprestasi untuk tim, itu pasti dia mengarahnya ke tim nasional. Karena untuk apa lagi? Karena timnas itu ya carinya untuk main nasional, tim nasional. Cuma juga main bagus di amatir, tapi ya namanya kita harus main di liga profesional, nah itu namanya level tertinggi. Nah kita harus bisa berada di timnas tuh ya suatu harapan atau kebanggaan tersendiri lah. Kalau bisa mas dipanggil aja tuh udah ada bangga luar biasa ya. Apalagi masuk skuad kan mungkin luar biasa lah. Kalau untuk timnas sendiri siapa sih favoritnya? Gak ada. Kenapa?
Mungkin ada itu kalau favorit sih belum sih, cuman kalau panutan saya masih ada lah. Siapa? Socrates Matulesi. Kenapa? Dulu sempat pertama kali di Jakarta, saya pernah bermain sama dia tuh. Jadi dia itu masih statusnya pemain IPC Pindo dan sekarang juga masih dan masih pemain nasional pada waktu itu. Dan ketika latihan ringan waktu main di Jakarta tuh saya ngeliat mainnya bagus. Kemudian selain mainnya bagus, dia punya attitude yang bagus. Nah itu mungkin menjadi panutan saya lah untuk sampai saat ini. Cuman kalau untuk favorit nggak ada sih. Saya lebih ke luar negeri. Oh luar negeri. Kalau luar negeri siapa? Luar negeri itu ada di Eder 5. Kemudian yang keduanya itu ada di kalau untuk Asia sih. Kalau untuk dunia itu Eder 5. Kalau untuk Asia saya lebih suka namanya Subhaut. Main Thailand. Ya Tueng Klang ya. Gimana sih? Kalau saya lebih suka ini ya. Dulu waktu SMA saya dulu suka ini Cristiano Ronaldo saat dia masuk MU. Itu bola kan? Oh iya bola. Kalau bola kita bola. Kalau bola siapa? Ronaldo juga. Tapi sekarang dia masuk itu saya nggak suka lagi. Masuk apa? Juventus. Iya. Suka-suka lah namanya kalau menyukai. Saya lebih suka karena dia masuk MU sih kemarin. Oke, kalau iya sih. Oke, Bang, selama Abang kok Abang sih biasa udah manggil Wahid. Selama Wahid mengikuti atau jadi tim futsal selama ikut Liga Pro, itu cedera yang paling parah itu apa?